Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan dan ini juga dari request dari teman-teman, cuman nggak semuanya kita bahas dalam video kali ini karena keterbatasan waktu. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek saham Bumi yang kemarin Jumat minus 1,44% ke level 137, dan untuk saham Bumi ini kemarin Jumat open gap bawah ya. Kemarin Jumat itu open di 138, langsung di bawah turun level terendahnya di 134 ya, tapi ditarik naik lagi. Kalau perhatikan sih perlawanan ke atas lebih kuat ya. Cuman kalau kita cek aja untuk transaksi Bumi ini kemarin Jumat tanggal 10 Februari secara keseluruhan aslinya masuk 12,4 M, dan kalau kita ikuti saham Bumi dari beberapa bulan yang lalu itu untuk aslinya masih hold ya, masih punya posisi yang lumayan di saham Bumi. Terus besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya Bumi kemarin tanggal 10, kemarin Jumat tanggal 10. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, HD net sell 12,1 M ini yang distribusi paling banyak, yang jualan paling banyak si HD, dan yang nampung SQ AKBK, dan untuk AKBK-nya ini versi asing, jadi untuk asingnya net buy, yang masih itu AKBK UK, dan yang distribusi lokal. Kalau lihat transaksi hari Jumat kemarin di saham Bumi itu sebenarnya nggak terlalu rame ya. Ini kita bisa lihat benar-benar untuk net valuasinya juga nggak banyak-banyak banget, untuk valuasinya juga nggak gede-gede banget ya, nggak seperti Bumi pas beberapa bulan yang lalu. Jadi bisa dikatakan untuk saham Bumi ini cenderung sepi ya. Jadi misal besok Senin masih belum liquid, maksudnya belum begitu rame, paling untuk saham Bumi harganya ya cenderung lesu sih. Kalau nggak turun paling konsolidasi bentuk candle kecil. Kita lihat aja besok Senin ya. Untuk support terdekatnya sih di area sini, kalau secara histori 132, mungkin di range area 128 dan 132 kalau ada yang jaga harga. Perhatikan saja level berapa di range area itu kalau mau spekulasi buy ya. Tapi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan untuk saham Bumi ini saham batu bara ya, kalau harga komoditasnya itu masih cenderung bergerak turun ya mending wait and see aja dulu. Tapi ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Medco. Dan untuk saham Medco kemarin turun ya. Turun 3,10% ke level 10250, sempat nyentuh supportnya di area 1225 tapi ditarik naik lagi dan dijaga ya. Ini untuk harganya untuk kemarin Jumat dijaga, cuman nggak tahu juga untuk besok Senin ya. Soalnya untuk saham Medco ini ya komoditasnya turun. Kalau kita cek untuk transaksinya Medco kemarin Jumat tanggal 10 Februari untuk aslinya masuk 12,8 M. Jadi turunnya ini dibeli oleh asing. Medco tanggal 10 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat benar-benar didistribusi oleh KKYP, dan yang distribusi ini lokal ya. KKYP-nya lokal, untuk aslinya AKBK masuk ya, AK masuk 8,6 M, BK masuk 6,6 M. Cuman secara keseluruhan ya bisa dikatakan didistribusi ya kemarin cuma untuk saham Medco, jadi namanya wait and see aja dulu walaupun untuk aslinya masuk ya. Takutnya untuk saham Medco kalau sampai jebol di bawah 1225 ya bisa turun lagi lebih dalam ya. Kalau sampai jebol di bawah ini ya support selanjutnya ada di 1175, 1170. Kalau di harga saat ini sih ya, kalau lihat transaksi kemarin Jumat agak was-was ya, kalau mau entry belum terlalu bagus untuk momennya, mengingat juga untuk harga komoditasnya kan masih ya cenderung turun. Jadi untuk sektor energi ya mungkin lebih hati-hati aja ya untuk tahun ini. Oke, itu untuk saham Medco. Semoga aja sih nggak jebol di bawah 1225. Kalau entry mungkin besok perhatikan saja level ini kalau ada yang jaga harga. Kalau nggak ada jaga harga mending wait and see aja dan bisa nunggu di support yang lebih bawah lagi.
Oke, itu untuk saham Medco kemarin Jumat didistribusi oleh lokal, ditampung asing, cuman secara keseluruhan masih didistribusi ya. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dimana untuk saham Antam kemarin Jumat merah ya. Kemarin Jumat itu ya bukan merah sih. Kemarin Jumat itu open gap atas untuk saham Antam. Jadi hari Kamisnya kan close di 220. Hari Jumatnya langsung open di 2250. Jadi open gap atas langsung turun. Candlenya merah dan close di harga penutupan hari sebelumnya. Jadi ya ditutup 0% ya. Open gap atas, turun, naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam, kemarin Jumat tanggal 10 Februari untuk asinya masuk ya, masuk 20,4 M. Jadi untuk asinya masuk di saham Antam. Tapi candlenya merah ya. Kalau kita cek transaksinya tanggal 10 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng walaupun asinya net buy, cuman ya ini lokalnya distribusi. PD TP net sell dan untuk PD-nya net sell 26M, TP net sell 10,7M. Jadi lokalnya distribusi, asingnya nampung ya. Untuk asingnya yang masuk itu KZ, AK, YU, BK. Dan untuk KZ ini dan YU 100% transaksinya buy, tidak melakukan selling sama sekali di saham Antam. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat ya sama ya kayak Medco, didistribusi oleh lokal. Di harga tengah-tengah seperti ini sih nanggung, mungkin kalau besok Senin masih bisa turun lagi. Kalau mau entry ya bisa pertimbangan dekat-dekat 2160 ya. Cuman ya disclaimer kalau ada yang mau masuk dengan alasan asingnya masuk. Tapi kalau didistribusi ya sama aja sih, untuk harganya kan ya bisa turun. Oke, itu untuk saham Antam. Menurut saya sih di awal market jangan buru-buru entry dulu ya. Tapi ya disclaimer, di tengah-tengah seperti ini sih nanggung, mending nunggu harganya mendekati area support aja kalau mau entry. Ya, tapi harga penutupan hari ini sih, harga penutupan kemarin Jumat sih pas ya di level tertingginya tanggal 15 November. Jadi ya lihat aja di awal market ya. Kalau langsung hijau, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Soalnya untuk kemarin Jumat didistribusi lumayan banyak oleh PDTP, jadi ada kemungkinan sih masih cenderung lesu. Coba kita cek dari harga atasnya dari tanggal 3 Februari. Ditampung oleh AK, dan untuk AK-nya ini AK versi asing ya. Dan untuk AK versi asingnya hari Jumat kemarin juga masih masuk. Ini kabar bagusnya ya untuk saham Antam. Jadi untuk cenderung dalam ketika turun ini malah cenderung diakumulasi oleh AK, dan untuk AK-nya juga masih masuk sampai kemarin Jumat. Mungkin buat teman-teman yang mau nyicil bisa ikuti broker AK aja, selama AK itu nggak distribusi cukup banyak di saham Antam masih berani hold ya. Kalau AK-nya masih nyicil entry ya masih berani buat nyicil juga. Cuman ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham SMGR ya. Udah lama kita nggak cek dan sahamnya udah terbang. Kemarin Jumat naik 5% lebih ke level 7.750 dan ini berhasil breakout ya. Dan kalau kita ikuti emang waktu itu ya, kita cek itu untuk AVG-nya asing di area sini ketika range konsolidasinya di bulan 17 November sampai 5 Desember. Jadi untuk hari ini kemungkinan untuk asingnya udah BEP sih kalau kita cek waktu itu dari harga terendahnya ya, kalau nggak harga tertingginya ya kalau nggak salah. Saya ingat saya sih seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang masih ngikuti dulu pas kita bahas SMGR ini, itu sahamnya turun dan cenderung diakumulasi asing seperti kayak MDKA untuk sahamnya itu. Coba kita cek ya untuk SMGR. Kemarin tanggal 10 Februari, kemarin Jumat secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng cenderung diakumulasi oleh CSBK, dan untuk CSBK-nya itu asing lagi ya. Dan untuk CS ini 100% transaksinya buy, tidak melakukan sama sekali. Jadi untuk saham SMGR kemarin diakumulasi asing, beli asing ya.
asingnya netbuy 57,8 M, lumayan banyak untuk sekelas SMGR. Mudah-mudahan sih untuk besok Senin harganya masih dijaga aja di atas ini ya, secara histori support, secara Fibonacci untuk support terdekatnya ada di 7.700. Semoga nggak jebol di bawah itu untuk saham SMGR besok Senin ya. Perhatikan aja level ini selama masih dijaga di atas itu ya ada kemungkinan naik lagi lebih tinggi. Kalaupun jebol ya support secara historinya di area sini. Ya, kalau jebol di bawah ini, ya ada kemungkinan akan konsolidasi dulu di range area 7550 sampai 7700 ya, seperti konsolidasi tanggal 17 November sampai 5 Desember. Tapi kalau lihat transaksi kemarin Jumat sih ada kemungkinan masih naik lagi aja, moga-moga untuk saham SMGR ya. Perhatikan saja level ini supportnya di 7.700, semoga nggak jebol. Selanjutnya kita cek saham SMDR yang turun cukup dalam setelah stock split, harganya malah cenderung turun ya. Stock split harganya turun setelah konsolidasi beberapa hari di atas 420, ternyata jebol juga ya. Dan secara histori ya support terdekatnya di 390. Apakah besok akan jebol lagi atau enggak? Kalau kita cek apakah sudah ada yang nampung, soalnya untuk saham SMGR ini kok SMDR ya, belum ada yang akumulasi. Dan untuk kemarin Jumat pun juga ini kita bisa lihat barang-barang malah didistribusi oleh YU yang nampung YP, XL ya, SQAK, dan yang jualan YU, ZP, KK. Ya didistribusi, masih didistribusi, jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu untuk saham SMGR. Takutnya kalau masih turun itu ya cenderung bearish lah ya untuk trennya. Kalau lihat transaksi kemarin juga Jumat juga masih didistribusi lumayan, jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Kalaupun mau entry untuk besok sih bisa pertimbangkan mungkin di harga berapa ya. Perhatikan aja level ini ya, kalau nggak ada yang jaga harga di 392 mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham SMDR kemarin didistribusi jadi cenderung masih bearish. Mungkin seperti itu. Walaupun setelah stock split kan kalau kita cek itu belum ada yang akumulasi ya, dan cenderung yang pegang banyak itu sebagian retail sih, pegang banyak di SMDR. Selanjutnya kita cek saham FAS yang naik cukup tinggi kemarin Jumat ya. Nah kan, setelah 2 hari ini turun, kemarin Jumat naik 25%, dan kalau kita ikuti untuk saham FAS ini, ya ini ya, walaupun turun itu untuk underwaternya masih belum lepas barang. Tanggal 10 kemarin secara keseluruhan ini kita bisa bareng-bareng untuk harganya itu sebenarnya enggak ada yang akumulasi sih. Market maker utamanya YPMG, keduanya netbuy ya, dan yang keluar itu sebagian retail keluar ini, XL keluar 500-an juta ya, AU keluar 650-an juta. Secara keseluruhan sebenarnya di distribusi AU jualan cukup banyak ya, cuman ya gimana ya, walaupun naik 25% itu ya nggak ada yang akumulasi untuk kemarin Jumat. Coba kalau kita cek dari awal IPO untuk saham FAS AO, untuk underwaternya juga AO kalau nggak salah. Ya kan untuk underwaternya AO, dan untuk AO-nya kemarin keluar cuman nggak terlalu banyak, cuman 600-an juta ya.
Dan dari awal IPO untuk AO-nya nambah muatannya 7M dan AVIX-nya di 103, berarti posisi saat ini 103 sudah floating profit. Ya, jadi untuk AO-nya sudah floating profit, perlu hati-hati. Semoga AO nggak banyak distribusi aja. Kalau masih hold untuk AO-nya ya mudah-mudahan untuk saham fast ini buat naik nggak terlalu berat ya. Mengingat juga untuk kemarin Jumat kan tadi kita cek untuk net valuasinya itu nggak ada yang gede-gede banget. Market maker utamanya YPMG. Keduanya net buy harganya naik walaupun AO net sell 600-an juta ya. Tapi kalau dari awal IPO untuk AO-nya ya masuk lagi 7M-an, AVIX-nya di 103, floating profit lumayan banyak. Ya semoga aja untuk AO nggak jualan di saham fast dan untuk harganya masih mudah untuk naik. Tapi kalau sampai AO-nya jualan perlu hati-hati untuk saham fast ini. Market cap-nya juga nggak terlalu gede ya, maksudnya saham gorengan, jadi bisa jadi langsung ARB. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat market-marketnya masih net buy, ada kemungkinan masih naik sih menurut saya di awal market ya. Tergantung market makernya aja. Untuk YP AVIX-nya di 114, MC 113. Keduanya sih floating profit. Ya, semoga aja besok nggak jualan. Oke, itu untuk saham fast. Kalau mau entry sih pakai duit yang jangan gede-gede ya. Buat copet-copet aja kalau udah floating profit diamankan. Soalnya untuk market-marketnya juga scalping. Walaupun untuk AO-nya masih hold ya. Kemungkinan masih barangnya itu masih dipegang AO banyak. Nah, mungkin seperti itu jadi buat goreng nggak perlu dana yang gede-gede. Oke, itu untuk saham fast. Ada kemungkinan sih masih hijau dulu di awal market ya. Ya, kalau mau masuk jangan pakai duit yang gede-gede. Oke, selanjutnya kita cek saham laju. Laju kemarin naik 18,45% cukup tinggi ya. Dan kalau kita ukur pakai koreksinya pas waktu itu ya, bukan koreksi. Mungkin kalau masih naik ya, kalau untuk saham laju digoreng lagi untuk besok, perhatikan aja level ini kalau mau taking profit ya. 282. Kemungkinan sih kalau digoreng lagi untuk saham laju akan ke area sini. 280, 282. Coba kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat saham laju. Laju untuk kemarin Jumat tanggal 10 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng KI masuk 2,9 ya, XI masuk. Jadi ya bisa dikatakan ini diakumulasi oleh KI dan untuk KI-nya 100% transaksinya buy, tidak melakukan selling sama sekali ya. Net valuasinya 2,9M dan net valuasinya 2,9M. Kalau kita cek dari awal IPO 27 Januari ya. Perlu hati-hati sih. Karena naiknya ini nggak ada yang akumulasi banyak ya. Dan market-market utama juga cenderung scalping. Tapi karena kemarin Jumat itu AO masuk dan 100% transaksinya buy, walaupun AVG-nya itu juga floating profit ya untuk AO kemarin Jumat. AO AVG-nya di 239, jadi kemarin Jumat juga floating profit. Ya, kalau mau entry sih hati-hati aja. Ini hitungannya saham gorengan. Kalau udah floating profit mending keluar. Kalau buat patokan ini aja ya, untuk support secara Fibonacci-nya ada di 218. Kalaupun turun, kalau ada yang jaga harga di area sini, mungkin kalau mau spekulasi buy. Kalau naik dan mau sebagian taking profit, ada kemungkinan sih kalau digoreng akan ke area 280 untuk saham laju. Oke, itu untuk saham laju, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saya sih ya kurang berani ya, mengingat juga dari awal IPO. Siapa sih untuk underwater-nya si laju ini?
Indikatornya XA. Yang floating di market lumayan banyak ya, 32%. Warnanya 5:1 dan harganya penebusan di 175. Sudah lumayan tinggi sih, jadi agak was-was juga kalau mau entry ya. Tapi ya disclaimer, kalau masih digoreng untuk saham laju ya perhatikan saja level ini supportnya 220 dan resistennya di 280. Oke, itu untuk saham laju. Selanjutnya kita cek saham BSBK ya, yang harganya nggak naik-naik ini. Close di 89, jadi kemarin tanggal 9 Februari hari Kamisnya itu open di harga ARB dan terjadi technical rebound langsung ditarik naik. Kemarin Jumatnya sempat naik juga sampai ke level 75 tapi turun lagi. Kalau kita cek untuk warnanya apakah masih ada nilainya? Untuk waran BSBK turun ya, tapi masih punya harga ini walaupun Rp3. Kalau kita cek untuk transaksinya BSBK kemarin apakah ada yang nampung? BSBK kemarin Jumat secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang malah didistribusi oleh CP. Dan kalau kita perhatikan sepi ya, nggak seperti dulu-dulu. Jadi kemungkinan sudah dianggurin mungkin ya. Sementara dianggurin dulu oleh market makernya untuk sampai BSBK ini. Kalau kita cek di tanggal 6 dalam 1 minggu terakhir juga malah belum ada yang akumulasi dan yang masuk ini CCYP, PD, XI ya. Sebagian broker retail malah masuk. Ya gimana ya? Ya semoga aja ada yang menggoreng, cuman untuk saat ini atau kemarin Jumat ya masih cenderung sepi. Jadi ada kemungkinan sih untuk harganya masih di situ-situ aja dulu ya. Mungkin seperti itu untuk analisa sampai SPK. Mungkin yang belum punya posisi mending cari saham yang lain aja. Buat teman-teman yang nyangkut ya semoga aja untuk sampai SPK ada yang menggoreng lagi ya. Ingat juga untuk harga IPO kok warannya ya untuk penebusan warna masih ada di 125 dan warannya masih punya nilai walaupun Rp3. Jadi ya mudah-mudahan ada yang menggoreng aja dengan alasan harga warannya masih punya nilai ya. Oke, itu untuk saham PSBK menurut saya sih untuk harganya mungkin masih akan di bawah dulu. Ya bisa jadi konsolidasi dulu di bawah ya seperti saham gorengan pada umumnya setelah naik cukup tinggi ya diturunin dikonsolidasikan dulu di bawah nunggu para retailnya keluar nanti digoreng lagi yaitu algoritmanya saham gorengan. Oke, itu saham BSBK. Selanjutnya kita cek saham IPPI yang juga turun dan di harga 50. Jadi kemarin itu naiknya cuma technical rebound aja ya. Karena naiknya itu nggak disertai dengan akumulasi, kalaupun mau entry ya agak was-was. Ya bisa jadi kalau belum ada yang nampung ke 50 untuk saham IPPI ini, apakah ada kemungkinan naik lagi ya tergantung market makernya ya. Tapi kita cek dulu kemarin Jumat tanggal 10. Untuk IPPI malah didistribusi lagi oleh AG. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk AG-nya keluar 30M. Jadi bangunnya IPPI kemarin itu kesempatan AG buat keluar dan dibanting lagi ke harga 50 kemungkinan. Yang belum punya posisi ya harganya kalau masih di area bawah sini perlu hati-hati ya, apalagi udah di bawah 60 itu biasanya akan ke 50 dulu biasanya ya. Dan untuk sama IPPI kemarin Jumat juga masih didistribusi cukup banyak oleh AG, belum ada yang nampung. Jadi mending wait and see aja dulu, jangan tertarik dulu masuk di saham IPPI ya. Mungkin nggak tahu kapan untuk saham IPPI akan naik lagi. Yang pasti sih kalau mau entry
agak was-was ya, mending cari saham yang lain aja. Oke, itu untuk saham IPPI. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Semoga aja kalaupun nanti ke harga 50 tidurnya nggak lama-lama. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.